Pernah dengar Flores dan Alor? Nah, di timur Indonesia ada sepasang kepulauan yang luar biasa, dibentuk oleh api, dihidupi oleh laut. Yuk, dalam beberapa menit ke depan, kita akan bedah bareng-bareng. Apa sih yang bikin wilayah ini begitu kaya? Mulai dari tanahnya yang subur banget, sampai ke harta karun yang, ya, tersembunyi di bawahnya. Oke, kita mulai dari petanya dulu ya, biar kebayang lokasinya. Flores dan Alor itu ada di gugusan Kepulauan Sunda Kecil, masuknya Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan, percaya deh, lokasi ini adalah kunci dari semua kekayaan alam yang bakal kita obrolin sebentar lagi. Jadi, perjalanan kita hari ini ada 5 babak. Pertama, kita lihat gimana kepulauan ini ditempa api. Terus, kita rasain irama angin monsunnya. Lanjut menyelam ke Karulia dari laut tropis, baru kita panen anugerah tanah vulkanisnya. Dan terakhir, kita intip masa depan kekayaan terpendam. Oke? Yuk, kita mulai dari yang paling dasar. Oke, bagian pertama, kepulauan yang ditempa api. Yaps, kita bakal ngomongin soal api. Karena gini, untuk benar-benar ngerti Flores dan Alor, kita harus mundur jauh ke belakang, ke asal-usul vulkanisnya yang secara harfiah ngebentuk daratan ini dari dasar laut. Kunci utamanya itu satu, aktivitas vulkanik. Ini yang bikin beda banget. Coba bayangin, ribuan tahun, letusan gunung berapi terus-terusan nyelimutin pulau-pulau ini pakai lapisan abu yang kaya nutrisi. Hasilnya, wah, tanahnya jadi subur luar biasa. Beda banget sama tetangganya kayak Timor atau Sumba yang non-vulkanis. Dan ini bukan kebetulan loh, ini semacam takdir geologis. Ada kutipan yang bilang, pulau-pulau Flores dan Alor merupakan bagian dari daerah Mediteran Sunda yang tergolong daerah bergunung api. Nah, status daerah bergunung api ini fondasi dari segalanya, dari ekosistem sampai potensi ekonominya. Nah, secara administratif, semua kekayaan alam ini tersebar di 10 kabupaten. Coba kita lihat ya, ada Manggarai Barat dengan Labuan Bajonya yang ikonik, terus ada Ruteng, Borong, sampai ke Alor di ujung timur dengan Kalabahi. Masing-masing punya karakter dan potensi unik, tapi akarnya sama, geografi vulkanis ini. Terus, seberapa besar sih wilayah ini? Kita mulai dari yang paling gede, Pulau Flores. Luasnya, wow, 14.231 km persegi. Ini bukan pulau kecil ya. Ini daratan yang sangat luas, isinya macam-macam banget, dari pantai indah sampai puncak gunung yang megah. Nah, sekarang kita lihat saudaranya, Pulau Alor. Luasnya 2.073 km persegi. Oke, emang lebih kecil dari Flores. Tapi jangan salah, pulau ini juga punya harta karunnya sendiri yang khas dan super penting. Oke, kita udah bahas fondasi tanahnya. Kalau tanah vulkanis itu panggungnya, nah, iklim inilah sutradaranya. Yuk kita lihat gimana irama angin monsun ini benar-benar ngatur semua kehidupan di Flores dan Alor. Jadi, hidup di sini tuh ritmenya jelas banget, cuma ada 2 musim. Ada musim barat, ini musim hujan dari November sampai Maret, bawa air yang penting banget buat kehidupan. Terus, gantian sama musim timur, musim kemarau yang lebih panjang, dari April sampai Oktober. Nah, siklus basah kering inilah yang jadi jadwal buat semuanya, dari kapan harus mulai tanam, sampai kapan waktu terbaik buat melaut. Nah, perpaduan unik ini menciptakan apa yang disebut iklim tropis kering. Musim hujannya pendek, kemaraunya panjang. Kedengarannya kayak tantangan kan? Tapi justru disitulah uniknya. Kondisi kayak gini tuh pas banget buat tanaman-tanaman bernilai tinggi kayak kopi atau kemiri buat tumbuh subur. Nanti kita bahas lebih lanjut soal ini. Oke, dari darat dan udara alias iklim, sekarang kita nyebur. Yap, kita menyelam, karena laut di sekitar Flores dan Alor itu bukan cuma air biru yang cantik buat foto-foto. Ini adalah, ya bisa dibilang gudang harta karun cair, sumber kehidupan dan kemakmuran. Dengerin deh, lautannya itu penuh sama kehidupan laut yang beragam dan berharga. Kedengarannya simple ya, tapi ini inti ekonomi kelautan mereka. Perairan ini bukan sekedar kaya, tapi lokasinya ada di jantung segitiga terumbu karang dunia. Artinya apa? Artinya, ini salah satu pusat keanekaragaman hayati laut paling penting di planet kita, yang jadi penopang industri perikanan yang dahsyat. Dan coba lihat apa aja isinya. Ini bukan cuma soal 1-2 jenis ikan loh. Kita ngomongin soal tuna dan cakalang yang melesat di laut lepas. Ada kakap dan kerapu yang ngumpet di terumbu karang. Belum lagi komoditas unik kayak tripang dan kerang mutiara. Bahkan, ikan hias yang lucu-lucu dan warna-warni dari sini itu diekspor buat ngisi akuarium di seluruh dunia. Keren kan? Tapi kekayaan laut itu bukan cuma soal nangkap ikan, tapi juga soal budidaya. Contoh paling pas, ya ini, rumput laut. Ini jadi mata pencaharian penting banget.
Dan hasilnya itu nggak cuma buat dimakan, tapi juga diolah jadi bahan kosmetik, obat-obatan. Wah, ini membuka pintu ke industri yang jauh lebih luas. Nah, sekarang kita naik lagi ke darat. Kita mau lihat langsung hasil dari Hadiah, gunung berapi yang kita omongin di awal tadi. Ini dia, momen di mana geologi yang dramatis ketemu sama pertanian yang subur. Masih ingat kan soal tanah vulkanis yang subur itu? Nah, ini dia wujud nyatanya. Tanah ini tuh punya dua peran penting. Pertama, jadi fondasi ketahanan pangan buat masyarakat lokal. Kedua, jadi mesin ekonomi yang ngehasilin produk ekspor buat pasar dunia. Keren ya? Buat makan sehari-hari, tanah ini nyediain semuanya. Ada padi, terutama di Manggarai dan Ngada. Jagung yang jadi makanan pokok tradisional, terus pisang, umbi-umbian kayak singkong sama ubi, kacang-kacangan, dan buah-buahan. Komplit. Tapi, ada catatan penting nih. Banyak dari tanaman ini masih ditanam secara tradisional. Artinya, potensinya buat ningkatin hasil panen itu masih gede banget, belum dioptimalkan. Tapi, pertanian di sini bukan cuma buat ngisi perut aja loh. Kombinasi iklim dan tanahnya itu juga ideal banget buat tanaman perkebunan yang nilainya tinggi. Nah, inilah yang sering disebut tanaman uang. Tanaman-tanaman ini yang nyambungin petani lokal di sana langsung ke pasar internasional. Dan kalau kita ngomongin tanaman uang, juaranya udah pasti kopi. Kopi Flores, apalagi yang dari dataran tinggi Manggarai dan Ngada, itu namanya udah terkenal banget. Kualitasnya premium, jadi komoditas ekspor andalan yang bisa bersaing ketat, baik di pasar Indonesia maupun di panggung kopi dunia. Oke, kita sampai di bagian terakhir. Sekarang, kita bakal menggali lebih dalam lagi. Benar-benar di bawah permukaan tanah. Karena ternyata proses vulkanis yang sama yang ngasih kesuburan di atas, ternyata juga nanam harta karun mineral di bawahnya. Jadi cerita kekayaan alam Flores dan Alor ini nggak berhenti di permukaan aja. Proses geologis yang sama yang ngebentuk pulau-pulau ini ternyata juga memasak berbagai mineral berharga di perut buminya. Wah, ini kayak babak baru dalam cerita sumber daya alam Rega. Dan daftarnya sangat menjanjikan. Ada emas dan perak terutama di Komodo, Rinca, sama Pantar. Ada tembaga, besi, timah, seng, bahkan belerang dari area vulkanis dan mangan. Potensinya luar biasa. Tapi ada satu kata kunci di sini, potensi. Kenapa? Karena sebagian besar deposit ini masih tidur, belum digarap secara besar-besaran. Nah, dari semua yang kita lihat tadi, kita sampai di pertanyaan paling penting. Kita udah lihat kekayaan yang melimpah ruah, dari lautnya, tanahnya yang subur, sampai isi perut buminya. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apa yang mereka punya, tapi gimana cara membuka semua potensi ini? Apa kuncinya ada di teknologi canggih, investasi besar-besaran, atau justru pemberdayaan masyarakat lokal biar bisa mengelola semuanya secara berkelanjutan? Mungkin ya, jawabannya adalah gabungan dari ketiganya. Dan inilah yang jadi tantangan sekaligus peluang raksasa bagi masa depan Flores dan Alor.